Selalu ada cerita menarik di setiap hari raya Idul Fitri dan momen lebaran yang menjadi puncak kemenangan setelah sebulan berpuasa yang dijalani umat muslim juga menyisakan cerita tak terlupa bagi Aditya Zoni. Adik kandung Amar Zoni yang kini tengah naik daun dan dipercaya melakoni peran Revan di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta itu memiliki kebiasaan unik di setiap lebaran. Di balik kepiawaiannya berakting di depan kamera dan bermain adegan laga, Aditya rupanya juga jago membuat kue coklat yang menjadi salah satu kue favoritnya. Dengan bahan-bahan sederhana seperti biskuit, susu kental hingga coklat, Aditya mulai meracik kue buatannya sendiri untuk dinikmati di Hari Raya Idul Fitri. Ya, pemirsa, inilah amunisi yang kita punya, yaitu adalah susu kental manis, ada juga meses, juga apa ini? Biskuit. Oke. Sesimpel ini, Dit. Kelihatannya simpel kan? Emang ini doang, amunisi yang gue punya ini doang. Cuman ini doang bahan-bahannya. Tapi kalian percaya gak? Gue bisa buat ini unik banget. Karena ini apa ya? Gue udah belajar dari dulu sih. Tapi ini enak banget, unik banget. Ya, pemirsa. Sebenarnya ada yang lebih, ada cara yang lebih mudah, yaitu di blender. Karena kalau dihancurin gini memakan waktu yang cukup lama. Kita langsung aja blender kayak apa? Karena semuanya itu udah serba praktis. Oke, langsung aja yuk kita masukin blender. Oke. Gak dipakein air ya gitu ya? Enggak dipakein air. Kalau misalnya dipakein air tuh terlalu kental. Gitu. Oke, kita coba. Ya, nah, ya. Jadinya begini. Tuh. Kayak bubuk gitu loh jadinya. Sebanyak-banyak ya sesuka hati gitu kan. Kalau bisa ya jangan terlalu banyak. Oh, segini cukup. Wangi biskuit sama wangi susu. Oke. Nah, jadi begini. Setelah meracik bahan-bahannya jadi satu, Aditya Zoni mulai membentuk kue coklat buatannya. Dengan cekatan, Aditya Zoni membentuk satu persatu kue hingga didinginkan selama 30 menit di dalam kulkas sebelum bisa dinikmati. Ini langsung dibulut-bulutin aja. Tapi jangan gede-gede, kecil-kecil. Bentar. Udah, kita masukin ke mesesnya. Gini. Ya. Kita giniin sih sebenarnya. Dah, kira satu. Cari dah. Oke, kita ukur dulu. Selesai deh, pemirsa. Jadi begini doang kue dari gua, simple banget, tapi bisa dilihat simple but significant. Asik. Tuh. Enak loh. Nah, sebelum kita masukin ke toples, kue ini harus dimasukin ke kulkas dulu supaya lebih enak ya. Kalau misalnya dingin itu lebih enak daripada panas kan. Sekitar setengah jam. Itu sebenarnya simple banget. Tadi kan dilihat dari awalnya kita di situ cuman pakai biskuit, meses sama susu kental manis. Dan biskuitnya itu cuma dihancurin doang. Dihancurin kalau misalkan nggak bisa pakai, kalau kita hancurinnya lama pakai itu bisa pakai blender juga. Kita hancurinnya jadi kayak bubuk gitu nanti baru deh. Tuh, lihat sendiri kan keren banget loh. Jadi sebenarnya gue mau nambahin sesuatu sih. Nah, susu kental manis. Tuh. Mantap kan? Ini dia kue buatan gua
Ini asli buatan gue loh. Ini benar-benar gue dari tadi buat. Selain membuat kue sendiri, Lebaran tahun ini terasa kian istimewa bagi Aditya Zoni yang siap menikmati libur Idul Fitri di Lombok. Dan sebelum bertolak ke sana, Aditya Zoni juga mempersiapkan sendiri barang-barang kebutuhannya selama liburan nanti, seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Kita mau packing barang-barang untuk persiapan ke Lombok. Mau lihat apa aja barang-barang yang gue bawa. Check it out. Ini nggak terlalu banyak sih sebenarnya, karena apa? Karena pasti di Lombok cari baju lagi yang lain kan, yang baru. Ini cuma beberapa aja sih. Gue orangnya malas banget ribet-ribet. Ini ada jaket. Kenapa jaket? Karena buat di pesawat aja sih sebenarnya. Ini baju-baju kayak pantai-pantai, kaos biasa. Tuh 2, 3, ada berapa lapis banyak? Lapis apa? Berapa pasang banyak kok. Ya untuk jaga-jaga aja. Nah ini celana pendek. Perlu dong kalau misalnya ke pantai gitu harus pakai celana pendek. Simpel kan, bawahnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit juga, pas lah. Aditya Zoni yang selama ini disibukkan syuting stripping sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta bisa rehat dari segala rutinitas di Hari Raya Idul Fitri. Jika di tahun-tahun sebelumnya Aditya harus memilih antara pulang kampung atau menikmati liburan, maka di tahun ini ia bisa menjalani kedua hal tersebut. Selain liburan ke Lombok, Aditya Zoni yang mendapat libur lebaran selama 10 hari juga akan meretas kebersamaan dengan keluarga tercinta di kampung halamannya. Tiap tahun pasti gue begini, maksudnya kalau nggak liburan ya udah di rumah buat kue kan, terus pulang kampung. Ya masih banyak lagi sih sebenarnya. Sebenarnya gue mau pulang kampung, tapi gue juga mau liburan. Akhirnya, alhamdulillah gue dikasih libur yang cukup lama lah, 10 hari lumayan lah kan. Jadi bisa di kampung 5 hari, bisa liburan 4 hari, kan gitu. Oh iya, dan alhamdulillah karir tahun ini baik dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah udah banyak dapat kepercayaan dari produser, dari masyarakat, dari siapapun ya. Alhamdulillah lah, berkah banget, alhamdulillah. Dan di tengah kesuksesan serta rencana liburan hingga mudik ke kampung halaman, Aditya Zoni justru teringat kenangan akan sang ibunda tercinta yang meninggal dunia saat Aditya Zoni masih berusia 5 tahun. Baginya, kesuksesan yang dirasakan sekarang terasa kurang tanpa kehadiran almarhumah ibunya. Satu pesan mama yang masih aku ingat. Mama masih di rumah sakit, dia tiduran gitu terus udah lemes gitu kan. Dia manggil aku, Arman sini. Kan panggilan mama ke aku kan Arman. Dia cuma ngomong jangan sampai ketinggalan sholatnya. Itu. Dan sekarang yang aku sesali itu ya belum menjadi apa yang mama inginkan lah. Itu yang belum. Itu makanya menyesal. Cuman punya waktu 5 tahun doang sama mama. Itu waktu yang singkat banget. Bahkan 5 tahun itu ya yang aku belum ngerti apa-apa ya kan. Ya masih kecil. Jadi ya udah. Waktu yang terlalu singkat itu yang paling menyesal. Lebaran tahun ini harus lebih baik lagi, harus lebih hebat lagi, harus lebih bisa membanggakan Bapak. Dan tahun ini target punya rumah sendiri dan punya apapun.
Itu target tahun ini. Halo, saya Aditya Zoni. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali fitrah. Sukacita meriah yang menghiasi momen Idul Fitri tak pernah lepas dari peran THR alias tunjangan hari raya hingga viral menuai meme dan parodi. Tapi uniknya sederet selebriti justru dibuat terkejut tentang asal-usul THR yang konon hanya ada di Indonesia bukan di negara lain. Dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo, seperti apakah para selebriti mengulas dan mengulik teka-teki THR? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.